Tahun 2020 akan jadi catatan sejarah yang menandai perubahan tatanan dunia. Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan coronavirus disease atau COVID-19 dengan cepat menjadi pandemi yang melanda hampir seluruh negara di dunia. Di bulan Maret, COVID-19 dikonfirmasi masuk untuk kali pertama di Indonesia. Imbas pandemi ini terpapar jelas. Persoalan kesehatan di seluruh dunia sudah pasti terjadi. Berikutnya yang menjadi masalah krusial adalah sektor ekonomi yang luluh lantak. Pemerintah bergerak cepat merespon dampak pandemi COVID-19 ini. Berbagai program bantuan sosial dijalankan sebagai bentuk jaring pengaman sosial. Saya perintahkan kepada Menko PMK, kepada Menteri Sosial, dan juga kepada Menteri Desa untuk mempercepat proses penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai dengan cara menyederhanakan. Kementerian Sosial menggandeng PT Pos Indonesia sebagai salah satu penyalur bantuan sosial tunai atau BST. Dari total 9 juta penerima manfaat program BST, Pos Indonesia mendapat alokasi sebesar 8,3 juta penerima bantuan yang harus disalurkan. Penerima bantuan yang sudah ada seperti PKH dan tidak lagi menerima BST. BST tahap 1 disalurkan senilai Rp600.000 per kepala keluarga per bulan di luar Jabodetabek. BST diberikan selama 3 bulan, dari bulan April, Mei, dan Juni 2020 dengan total anggaran Rp16,2 triliun. BST menjadi wujud jaring pengaman sosial dari pemerintah kepada masyarakat umum dan kurang mampu untuk mengatasi krisis sosial ekonomi karena dampak pandemi COVID-19. Di bulan April, warga terdampak COVID-19 di Kabupaten Tangerang mendapat BST sekaligus menjadi penyaluran BST perdana secara simbolis. Pemerintah mengapresiasi Pos Indonesia yang sanggup menyalurkan BST hingga ke pelosok negeri. Kalau di tahun 2020 kami mendapatkan tugas menyalurkan BST ke 33 provinsi, kecuali DKI. Nah, untuk tahun 2021 kita mendapatkan tugas menyalurkan termasuk DKI, jadi 34 provinsi. Dan semuanya dalam bentuk tunai kepada 10 juta keluarga penerima manfaat. Pos Indonesia yang hadir di seluruh pelosok negeri memungkinkan tersalurkannya BST sesuai target waktu dan ketepatan. Penyaluran BST di kantor Pos Bogor ini langsung disaksikan Presiden yang menjadi penyaluran tahap pertama untuk wilayah Bogor. BST disahkan melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak COVID-19. Penyaluran bansos tunai dari Presiden ini merupakan tahap pertama untuk wilayah Bogor. Menjelang Hari Raya Idul Fitri di pertengahan bulan Juni, pemerintah bersama Pos Indonesia tancap gas untuk salurkan BST. Pos Indonesia optimis BST tahap 3 bisa selesai tepat waktu. Satuan tugas pelaksana penyaluran bansos ini tidak lain harapan kita seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bagaimana agar amanah ini bisa kami lakukan, bisa kami tunaikan dengan benar. Dan yang terakhir nanti bahwa ini karena menyangkut uang negara, pertanggungjawaban kami kepada negara. Yang masih tinggi penyebarannya membuat pemerintah melanjutkan pemberian bantuan sosial, termasuk BST. Penyaluran bansos salah satunya adalah BST juga dilaksanakan di Badung, Provinsi Bali di akhir bulan Agustus. Bali menjadi daerah terdampak COVID-19 yang menghantam sektor pariwisata. Penyaluran BST bulan Oktober dilaksanakan di kota Surabaya, tepatnya di kantor Pos Indonesia Pusat, Krembangan, di Jalan Kebon Rojo. Program ini adalah program kolaborasi yang luar biasa gitu ya. Jadi pemerintah pusat
sebagai pemilik program ikut langsung memantau penyaluran. Kemudian pemerintah daerah juga ikut. Karena apa? Data Kementerian Sosial sebelum menjadi undangan itu sudah di cross check oleh pemerintah daerah. Di bulan November, pemerintah kembali menyalurkan BST tahap 8. Di pertengahan bulan November, BST juga disalurkan di Kabupaten Simalungun dan di Kota Medan, Sumatera Utara. Dan secara keseluruhan kita PT Pos sangat siap ya membantu itu untuk kegiatan seluruh kegiatan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di awal bulan Desember, Kabupaten Lampung Tengah, bantuan sosial yang disalurkan Kemensos berupa program sembako untuk 108.751 KPM senilai 250 miliar rupiah. Secara keseluruhan, bantuan sosial tunai atau BST ini sangat berarti bagi warga yang kurang mampu atau warga pada umumnya yang terdampak pandemi COVID-19. Ya, bantuan sosial tunai ini berupa uang yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat, bisa dengan baik ya melalui tantangan atau ancaman COVID-19 ini. Terima kasih sama Pak Jokowi, Mensos dan Pos Indonesia. Tujuan pemerintah adalah agar bantuan ini bermanfaat, tepat sasaran di tengah wabah COVID-19. Hingga akhir tahun 2020, bantuan sosial tunai juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional.